Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, hari ini aktivitas saya adalah membersihkan piringan sawit TBM ya, usia 13 bulan. Karena banyak sekali yang bertanya, Bang, usia sawitnya berapa? Jadi ini BL1 Lonsum ya teman-teman, usianya 13 bulan. Jadi teman-teman, pada pagi ini saya melakukan pembersihan piringan kelapa sawit dengan cara manual. Mengapa saya ambil kegiatan seperti ini? Karena saya menghindari penggunaan racun rumput. Karena teman-teman, penggunaan racun rumput ini efeknya lumayan cukup buruk ya untuk tanaman kelapa sawit kita. Mungkin bisa kita lihat yang di seberang sana itu sangat-sangat bersih sekali, rapi. Namun di sana juga teman-teman, di sana sangat rapi, rumput-rumputnya menguning. Itu oleh karena penggunaan racun rumput yang memang diaplikasikan untuk kebun tetangga-tetangga saya. Dan saya tidak mengambil langkah tersebut. Mengapa? Karena ada beberapa pertimbangan yang saya pertimbangkan untuk supaya sawit saya ini memang benar-benar terhindar dari kontak racun rumput yang memang menurut saya dari beberapa literasi yang saya ketahui efeknya lumayan cukup buruk, bahkan bisa berdampak lumayan cukup lama teman-teman. Efeknya apa saja nanti kita akan bahas teman-teman. Tentunya juga ada beberapa keuntungan ketika kita memang menghindari racun rumput. Efeknya yang paling mengerikan adalah terlambatnya pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita yang memang masih TBM teman-teman. Dan menurut beberapa rekomendasi, kapan sih kita boleh melakukan penyemprotan piringan kelapa sawit? Itu pun boleh dilakukan ketika usia sawit kita itu sudah 5 tahunan ke atas dan memang buahnya itu sudah berjarak sekitar 1 meter hingga 1,5 meter, itu baru boleh dilakukan penyemprotan. Karena apa? Uap-uapnya itu, uap dari racun rumput yang kita semprotkan itu memang benar-benar sudah tidak bisa mengganggu lagi dari tumbuh kembang kelapa sawit itu teman-teman. Nah, efeknya apa sih teman-teman? Efek dari penggunaan racun rumput, yang pertama tentu kontak langsung ya, kontak langsung dengan sawit kita, apalagi kalau kita menggunakan racun hijau atau racun biru atau racun kontak. Biasanya kalau terkena kontak langsung akan membuat sawit kita gosong kalau kita memang tidak melakukannya secara hati-hati teman-teman ya. Ini saya bersihkan, memang bisa dikatakan pembersihan secara manual ini lumayan menyita tenaga karena rumputnya akan segera tumbuh kembali. Ini saya lakukan karena besok saya akan melakukan pemupukan teman-teman. Jadi setiap kali saya akan melakukan pemupukan, saya bersihkan terlebih dahulu, hanya menggunakan arit atau parang teman-teman, tidak saya garuk. Karena kalau pakai penggaruk itu membuat perut saya agak sedikit kram. Jadi saya gunakan alat arit saja atau parang. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti tumbuh lagi masih ada akar-akarnya yang bisa menyerap pupuk. Namun konsepnya teman-teman, konsep biologi bahwa ketika tumbuhan kehilangan daunnya, maka dia juga akan kehilangan kemampuan untuk menyerap makanan atau menyerap nutrisi, hingga nanti dia tumbuh daun kembali baru bisa menyerap. Toh kapasitas akar dari kelapa sawit lebih besar daripada gulma-gulma lunak lainnya teman-teman. Ibaratkan kalau manusia itu hanya bisa makan tapi tidak bisa berak. Jadi seperti itu, akhirnya kemampuan untuk makannya juga agak sedikit berkurang. Itu yang pasti teman-teman. Jadi saya lakukan meskipun masih ada tunas-tunasnya, masih ada akar-akarnya, masih tetap saya lakukan. Kemudian sembari itu juga saya lakukan kastrasi, pruning dikit, mana yang memang pelepah-pelepah yang sudah tidak produktif, yang memang sudah sangat-sangat kering pelepahnya, itu saya buang supaya untuk kerapian dan supaya kita enak melihatnya saja. Apakah tidak berbahaya, membuat stres? Tidak teman-teman, karena memang pelepah yang saya buang itu memang pelepah yang memang sudah tidak produktif lagi. Kalau yang masih produktif ya jangan, nanti dia kehilangan massa untuk fotosintesis. Jadi teman-teman,
kita kembali lagi dari efek racun rumput. Yang pertama tentu kontak ketika tidak berhati-hati bisa membuat pelepah kita gosong, dan tentunya itu akan membuat sawit kita stres dan menghambat pertumbuhan itu. Kemudian uap-uap racun rumput lainnya yang memang itu bisa diserap oleh kelapa sawit, itu bisa menimbulkan, yang pertama teman-teman, ini dari beberapa literasi ya yang saya ketahui. Yang pertama bisa menimbulkan buah partinokarpi teman-teman, yaitu gagal pembungaan. Jadi buahnya itu bisa dikatakan tidak memiliki cangkang, tidak memiliki biji, hampir sama dengan Pisipera, dan itu tentunya tidak laku dijual teman-teman. Kalau untuk diproduksi itu tidak bisa dijual, dan itu tentunya akan membuat kita rugi. Itu akibat dari penggunaan herbisida yang berlebihan. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa sawit yang terjadi erek atau daunnya tegak lurus dan biasanya itu abnormal. Biasanya dalam masa muda seperti ini tidak terlihat normal, dan ketika usia 3 tahun ke atas daunnya itu akan erek ke atas atau ereksi lah, atau tegak lurus ke atas. Itu katanya juga akibat dari penggunaan herbisida yang berlebihan, dan tentu itu akan sangat merugikan bagi kita. Nah, kemudian ada lagi literasi yang saya ketahui bahwa akibat dari penggunaan racun rumput yang berlebihan atau herbisida yang berlebihan itu bisa mengakibatkan patah daun, penyakit patah daun, patah pelepah, dan busuk kuncupnya seperti itu. Itu ada beberapa literasi yang memang saya ketahui seperti itu. Nah, apakah itu benar atau salah? Terlepas itu benar atau salah, tentunya kita sebagai manusia atau petani yang memang menginginkan kebun sawit kita ini tumbuh subur dan berproduksi secara baik dan bisa menghasilkan hasil produktivitas yang memang kita harapkan, tentu kita akan berusaha bagaimana caranya melakukan hal yang terbaik, dengan salah satunya menghindari dari penggunaan racun rumput. Nah, untuk selanjutnya, apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mengurangi penggunaan racun rumput? Yang pertama tentunya ketika kita sudah sering melakukan penebasan, maka timbulnya akan gulma-gulma lunak seperti ini teman-teman. Gulma-gulma lunak akan tumbuh, dan tentunya itu akan menghambat dari pertumbuhan tunas-tunas kayu yang seperti ini akan menjadi lebih berkurang. Dan seiring bertambahnya usia sawit daunnya, pelepahnya mulai bersatu dan mulai teduh, maka yang daun-daun lebar atau gulma-gulma keras, tunas-tunas itu akan terus berkurang, dan tumbuhlah gulma-gulma lunak yang memang diperlukan untuk kelembaban atau menjaga kelembaban tanah. Kemudian apalagi kita yang memiliki area perkebunan yang memiliki elevasi yang miring seperti yang punya saya ini teman-teman, ini sangat baik sekali untuk mencegah erosi atau abrasi. Jadi kita bisa lihat yang di sana teman-teman, punya tetangga saya itu usianya jauh lebih tua ya, bahkan hampir ada yang 1 tahun. Itu usianya bedanya 1 tahun, yang ini bedanya setengah tahun punya saya, namun pertumbuhannya jauh lebih baik punya saya teman-teman. Ini gulma-gulma ini ketika memang turun hujan atau memang di musim kemarau, ini akan mencegah terjadinya erosi dan peningkatan keasaman tanah. Jadi dengan banyaknya gulma-gulma ini akan membuat pH tanah itu menjadi lebih seimbang. Itu teman-teman, karena memang sifat dari meningkatnya pH tanah itu akibat dari kekeringan dan abrasi ataupun erosi. Jadi ketika musim hujan, apalagi ketika kita melakukan pemupukan, maka pupuk-pupuk yang kita tebarkan juga akan memiliki potensi yang kecil untuk hanyut langsung ke aliran yang ke bawah atau aliran sungai. Jadi masih bisa nyangkut di bagian-bagian gulma yang memang terdapat di kebun kita ini teman-teman. Jadi manfaat dari pupuk itu masih bisa diambil atau dirasakan oleh tanaman kelapa sawit kita, dan tidak begitu besar kehilangannya, itu yang pasti teman-teman. Jadi menurut saya, bagaimana sih caranya kita membuat kebun kita ini tumbuh subur, berproduksi secara baik? Tentunya salah satunya adalah menghindari penggunaan racun rumput. Biarpun kita melihat kebun kita agak sedikit kotor, agak sedikit serut, tentu itu akan lebih baik. Ya, kita sebagai petani sawit tentunya harus semangat, harus telaten, karena memang ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat bermanfaat untuk kita lakukan.
kalau memang kebun kita hanya 1 hektar, punya saya ini 1 hektar lebih sedikit ya, dengan kapasitas atau SPH 200 ini 4 hari sudah saya selesaikan pembersihan secara manual ini teman-teman. Apalagi kalau kita memiliki skill menggunakan mesin rumput, mungkin 1-2 hari sudah bisa selesai. Lalu ada yang mengatakan bahwa mungkin bertanya, kalau cuma 1 hektar mungkin bisa dikerjakan sendiri, tapi kalau sudah 10 hektar atau 15 hektar ya tentunya tidak bisa dikerjakan sendiri. Nah, ketika kita atau teman-teman mengatakan kalau memiliki kebun 10 hektar berarti Anda memvalidasi bahwa diri Anda itu bukan orang miskin. Jadi kalau sudah memiliki kebun 10 hektar ya apa salahnya kalau kita berbagi rezeki kepada orang lain untuk mengerjakan kegiatan di kebun kita itu teman-teman. Jadi ya jangan dibuat alasan ini itu. Yang penting bagaimana caranya kita memperlakukan kebun kita ini secara baik. Dan tentunya kalau semakin lama kita membersihkannya akan semakin ringan, karena memang tunggul-tunggul, kayu-kayu yang berserakan di piringan kelapa sawit itu semakin lama semakin hilang karena memang kita rajin membersihkannya. Itu teman-teman. Jadi setiap akan melakukan pemupukan, saran saya bersihkan supaya memang pupuk yang kita tebarkan itu benar-benar diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Mungkin hanya ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.